Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Letizia selaku moderator kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Letizia, Yunindra Kahrunisa Putri, Ranti Oktaviani, Elinda Francisca, Engga Listianiangsih, dan Bella Fitia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai materi, komponen, hakikat, dan indikator pembelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella Fitia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar komponen-komponen pembelajaran. Menurut Aprida, pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu dan lain saling berinteraksi, di mana guru harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Ada 10 macam komponen rancangan pembelajaran, yaitu yang pertama, identitas. Identitas sekolah, indikator tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti. Dan yang ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator. Kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, media. Ketujuh, model pembelajaran. Kedelapan, alat pembelajaran. Dan kesembilan, sumber pembelajaran. Yang kesepuluh, penilaian. Baiklah, selanjutnya hakikat indikator pembelajaran. Indikator merupakan peranda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pembelajaran adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini berarti indikator pembelajaran merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Guru melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator, karena mata pelajaran dikaji pada dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan SK serta KD masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal atau tugas. Fungsi indikator.
Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. Fungsi indikator pembelajaran menurut Asriani tahun 2019 halaman 30-31 sebagai berikut. 1. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 2. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. 3. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. C. Hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Dalam merumuskan indikator perlu mempertimbangkan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. 3. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu 1. Indikator pencapaian kompetensi yang juga dikenal dengan indikator kompetensi. 2. Indikator soal sebagai kisi-kisi dalam menyusun soal tes. Adapun soal adalah alat untuk memastikan. D. Pengembangan indikator. Indikator merupakan penjabaran langsung dari kompetensi dasar. Satu kompetensi dasar dikembangkan menjadi 2-5 indikator. Indikator adalah karakteristik, ciri, perubahan, atau tanggapan yang ditunjukkan oleh siswa berkaitan dengan kompetensi dasar. Indikator yang berisi kata kerja operasional merupakan petunjuk tingkah laku siswa sebagai bukti hasil belajar yang dapat diukur. Artinya, bagaimana kompetensi yang dapat dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dapat diamati berdasarkan indikator yang disediakan. Penguasaan siswa terhadap beberapa indikator yang dijabarkan dari sebuah kompetensi dasar dapat dipandang sebagai penguasaan terhadap kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, penjabaran indikator ke soal. Indikator yang dijabarkan dari kompetensi dasar dipakai sebagai dasar pengembangan butir-butir soal. Ada hubungan langsung antara indikator dengan butir-butir soal yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan yang berhasil dicapai siswa, sebagaimana dinyatakan tiap indikator. Indikator menunjukkan tingkah laku kemampuan yang secara konkret harus dikuasai siswa, sedangkan butir-butir soal ujian merupakan alat ukur keberhasilan belajar yang dimaksud. Oleh karena itu, butir-butir soal ujian yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator. Setiap butir soal yang dibuat harus dapat ditelusuri indikator kompetensi dasarnya. Penjabaran indikator dalam butir-butir soal harus mempertimbangkan kata kerja operasional yang dipakai, tuntutan tingkah laku yang ditunjukkan dalam indikator dijadikan dasar penulisan soal agar terjadi kesesuaian antara keduanya. Dengan demikian, kemampuan siswa menjawab butir soal itu betul-betul merupakan petunjuk bahwa siswa telah menguasai bahan pembelajaran yang diujiankan. Selanjutnya, indikator-indikator pembelajaran aktif. Berdasarkan deskripsi teori tentang pembelajaran aktif, disimpulkan 14 hal tentang pembelajaran aktif. Ke-14 tersebut ada: yang pertama, pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran hendaknya didasarkan atas tujuan yang jelas dan dipahami siswa. Yang ketiga, pembelajaran aktif hanya dimungkinkan jika siswa dihadapkan pada suatu masalah yang perlu dipecahkan sehingga siswa melakukan proses penemuan. Yang keempat, untuk melakukan penemuan siswa hendaknya memiliki rambu-rambu yang jelas. Yang kelima, pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa mengaitkan pengalaman atau pengetahuan siap yang telah
dimilikinya dengan pengalaman baru yang ditawarkan guru dalam bentuk masalah tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang keenam. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memungkinkan adanya perspektif atau pandangan baru siswa tentang topik atau materi pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran aktif hendaknya memungkinkan berkembangnya kontestasi, nilai dan asumsi dari berbagai disiplin ilmu dalam diri siswa. 8. Pembelajaran aktif hendaknya memungkinkan siswa mengembangkan sikap terbuka terhadap hasil pembelajaran. 9. Untuk memfasilitas memahami permasalahan dan mengkaitkan pengalaman siap dengan pengalaman yang baru, pembelajaran aktif memerlukan media yang layak. 10. Pembelajaran hanya dimungkinkan jika siswa memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan subjek yang bertanggung jawab secara mandiri, baik dalam proses maupun pemerolehan hasil belajarnya. 11. Pembelajaran tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan mental, tetapi juga keseluruhan indera. 12. Dari sudut aktivitas otak, pembelajaran bukan hanya melibatkan aktivitas belahan otak sebelah kanan, namun juga sebelah kiri. 13. Meskipun pembelajaran merupakan aktivitas individual, namun faktor interaksi sosial juga sangat menentukan. Interaksi sosial, baik antara siswa guru, siswa-siswa lainnya, siswa lingkungan merupakan manifestasi kemandirian dan tanggung jawab individual dalam konteks kebersamaan melalui kerjasama. 14. Pembelajaran aktif dipengaruhi oleh umpan balik. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 5 pertanyaan di WA Group. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.